Jadi jangan kasih setan menggoda keimanan kita. Ambil pelurunya. Apa peluru daripada keimanan? Al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Hei, Allah nggak ngelihat sholatmu sampai jidatnya hitam, kagak. Allah nggak ngelihat gerakan kita yang begitu lambat dan husu pun, enggak. Allah nggak ngelihat banyaknya sedekah yang kita buang, enggak. Allah nggak ngelihat zakat yang terlibat, enggak. Allah ngelihat lillahi ta'alanya ibadah kita. Al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Biarin sedikit ibadahnya, yang penting karena Allah. Biarin sedikit sedekahnya, yang penting karena Allah. Dah gitu Pak. Jadi jangan dibikin pusing hidup kita sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus. Allah kan kagak ngasih ujian kita sebagai seorang nabi, sebagai seorang ulama. Kita mah diuji sebagai orang biasa Pak. Pak, ngaji kitab kuatnya berapa jam saya tanya? Lawang ngaji Ustadz baru buka kitab, muapnya kita udah 6 kali Pak. Betul, betul. Biarin sedikit juga, yang penting masih pemahaman. Ukuran cerdas mah biarin Allah yang atur cahayanya, tapi ukuran paham kita yang ikhtiarnya. Udah, hidup mah dibikin enjoy. Orang kaya memang Allah yang uji, orang miskin pun Allah yang uji. Siapa yang berhak punya kekayaan gak bakal miskin. Tapi kalau orang ujiannya kemiskinan pun gak bakal kaya. Yang kaya berbagi bukan memberi, sebab memberi mah hak Allah kepada hambanya, tapi berbagi hak sesama antara sesama. Yang miskin, mbok ya sabar, sebab bahagia itu bukan dari kemiskinan atau kekayaan, tapi bahagia manakala hati menerima apa yang Allah kasih, ridho apa yang Allah beri. Dah selesai. Betul ya. Ini yang ngomong mantap namanya miskin banget ya. Betul nggak Pak? Udah, hidup mah biarin aja mengalir. Percuma kita dikasih kekayaan sombong yang melonjak. Iblis itu masuk surga, masuk neraka bukan karena iblis itu nggak taat sama Allah. Kata siapa? Iblis itu malaikat tertaat dulunya. Iblis masuk neraka bukan karena iblis itu nggak punya kepribadian atau ilmu. Iblis banyak ilmunya, bukan karena iblis nggak baca Quran. Iblis banyak bisa baca Quran, sebab ada orang kesurupan baca Quran. Tapi iblis masuk ke neraka bersama seluruh keturunannya. Cuma satu, ketika suruh sembah, suruh sujud sama Adam, suruh taat kepada Adam, iblis iblis dengan bangga berkata, ana khairum minhu. Hei, saya lebih baik daripada Adam. Maka iblis konsekuensinya cuman berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Maka iblis masuk neraka bersama seluruh turunannya. Jadi yang paling bahaya ini adalah sombong. Makanya kalau ada RT ngomong anak khairum minhu, berarti RT itu lagi kesurupan iblis. Biarin aja. Berarti kalau ada ibu-ibu sering ngomong saya lebih baik daripada ibu-ibu yang lain, berarti selama ini bapak ini iblis. Betul Pak? Yuk dibikin santai, dibikin enjoy hidup. Udah bismillah, banyakin zikir. Kita ngaku sama Allah. Orang yang hebat itu yang ngaku salah. Orang yang hebat bukan yang ngaku salah. Orang yang ngaji tiap hari kalau nggak ngaku salah namanya nggak ngaji. Tapi kalau orang ngaku salah itu otomatis dia yang ngaji. Orang yang pintar itu yang merasa dirinya bodoh. Orang yang sudah merasa dirinya pintar itu orang yang paling bodoh. Orang yang sukses yang belajar dari kegagalan. Orang yang merasa sukses itu sebenarnya orang yang gagal. Yang paling bagus Pak, ngakuin salah, ngakuin salah. Bagaimana cara ngaku salah? Banyakin berzikir kepada Allah. Kuatkan keimanan dengan ibadah yang kita lakukan. Pasrah diri, ikhlas karena Allah. Karena apa? Karena jujur Pak, yang namanya godaan keimanan sampai hembusan nafas terakhir tetap datang menggoda kita agar kita mati dalam keadaan kafir. Ini tugasnya dan permintaan iblis kepada Allah, supaya anak cucu Nabi Allah Adam tergeletak bersama iblis di neraka. Hayu kita lawan. Tuh, kumpulin batu, persiapan peluru. Sebab jujur Pak, bagaimana kita mau ngandelin ibadah dengan indah, lawang ibadah kita banyak tuntutan. Kan Bapak Ibu selama ini ketika sholat pengen sehat, betul? Makanya enak mah orang lagi diuji Pak, jangan dikasih nikmat. Sebenarnya yang paling dahsyat itu ujian kenikmatan. Orang dikasih kekayaan itu ujian yang paling dahsyat dibanding kemiskinan. Orang dikasih sehat itu ujian yang paling dahsyat dibanding orang yang sakit. Orang yang punya jabatan ini ujian yang paling dahsyat dibanding orang yang nggak punya jabatan. Sebab kenapa? Sebab biasanya orang kalau diberikan nikmat itu lupa syukurnya Pak. Tapi kalau diuji ingat Allahnya setiap hari. Sok saya tanya, orang sakit sama orang sehat, ukuran ibadah enakan mana? Sakit sama sehat? Secara penglihatan yang enak ibadah orang sehat, tapi lihat orang sakit lebih dahsyat ibadahnya. Makanya lihat orang kalau udah sakitnya bengek, sholatnya takut mati Pak.
Minum Pak, minum air Pak, minum air. Orang sakit sama orang sehat doanya banyakan mana? Kalau orang sehat minum lupa bismillah. Lihat orang sakit minum Al-Baqarah dibaca, Alif Lam Mim dibaca, doa nur buat sampai ke rumah kiai Pak, minta diludahin tuh air. Kiai, ampurah ya kiai, bengek kiai, diludahin sama kiai. Wih, alhamdulillah diminum pagi, siang, innalillahi. Enak mah hidup diuji Pak. Sebab orang kalau diuji pasti ingat Allah. Lihat ujian sebelum jadi caleg. Wah, ramai masjid. Assalamualaikumnya latihan 7 minggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Mau jadi menang, sendalnya ada nggak di masjid Pak? Ketika dapat kenikmatan jabatan sudah mulai lupa ketika pencarian. Makanya Pak, biarin miskin itu ujian terbaik, biarin sakit itu ujian terindah, biarin gak jadi apa-apa di dunia itu ujian yang sementara. Sebab kenikmatan yang paling tinggi manakala jabatan kita di surga bersama Rasulullah tiba di sana. Jabatan yang paling terindah, kekayaan yang paling terbaik manakala kita dibebaskan makan apapun di surganya Allah. Udah biarin miskin juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan orang sini miskin semua. Hei, hei, amin. Otong misalnya jadi orang kaya tong. Cuman 3 hari menjelang kiamat ya tong ya. Pak, itu ngumpulin gimana? Sebab Pak, jujur Pak, ngandelin sholat kita untuk menghadap Allah dan mendapatkan panggilan Allah sulit Pak. Pernah nggak ada orang sini yang sholatnya khusyuk? Ada yang sholatnya khusyuk sampai lupa kepada yang lainnya kecuali Allah? Pernah Pak? Pernah nggak? Sok, saya tanya nih, Bapak punya gaji 5 juta, kalau masuk kantong bini bisa keluar lagi nggak? Jujur Pak, jujur, nggak apa-apa Pak, biar ibu-ibu yang di belakang denger. Kita kalau punya gaji 5 juta masuk kantong bini semuanya bisa keluar lagi nggak? Gue pikir gawe doang yang menderita. Ustadz juga sama Pak. Saya kalau amplop masuk kantong bini gue nggak tahu dia nyobeknya di mana. Betul ya Pak ya? Yang kedua Pak, laki nyimpen duit di mana aja ketahuan nggak Pak? Jangan-jangan perempuan lahirnya bebarangan tuyul kali Pak. Makanya uang laki-laki mah rapi Pak. Kalau mau beli rokok bunyi keretak Pak, karena ada di sela-sela KTP, nyempil di STNK. Betul ya Pak ya? Bukan pengalaman, ini penderitaan laki-laki, ya kan? Gaji kita 5 juta masuk kantong bini sisa keluar dah. Kita pengen beli jam tangan Pak, harganya 1 juta, dari bujangan ngidam keburu kawin bubar sekalian. Ternyata bulan depan kita dapat gaji 5 juta nih, 5 juta dikasih gaji, dapat bonus dari bos 2 juta. Kan kita ngomong pulang kerja, yes, kebeli juga jam tangan, ada bonus 2 juta, cuman jangan sampai kelihatan bini. Selesai nih. Pulang kita ke rumah Pak, kita panggil istri kita dengan panggilan yang manja. Mah, siap ayah. Kenapa senyumnya indah? Wah ya gajian ya, paham istri kita. Nih 5 juta gaji buat mama. Kata istri kita, papa nggak minta. Enggak, papa pengen jadi orang-orang yang sabar dalam kehidupan. Cakep. Puas, bahasanya puisi dan pujangga. Karena kita udah nyimpan berapa Pak? 2 juta andalan buat beli jam tangan. Kita taruh di kantong depan. Bini ngelirik, kata istri, itu yang tebel-tebel kantong depan apaannya? La ilaha illallah, tisu. Tadi gua habis kondangan, lupa gua masukin tisunya. Ini kalau nggak percaya lihat. Bini kita percaya, masuk dapur, kita ngomong yes, nggak ketahuan. Habis Isa mau beli jam tangan, cuman kita bingung Pak, nih yang 2 juta gue masukin mana nih? Gue masukin mana nih? Di peci, bini apal, di kitab udah bolak-balik Pak. Bahkan saya pulang ceramah, duit saya cantolin di pelak motor, masih ketahuan Pak. Akhirnya 2 juta ini kita masukin kamar Pak. Kita tengok istri masih dapur. Kita masuk kamar, taruh duit di bawah bantal, tindihin bantal guling, tindihin kain, tindihin sejadah Pak. Hampir kita doa Pak di ujung bantal sambil berkata dengan harunya Allah, jangan sampai nih duit kita uang tuyul di rumah. Amin ya rabbal alamin. Ini jenis sholat kita Pak.
Selesai kita masukin duit di kamar, seakan-akan aman gak kelihatan istri, kita sholat maghrib Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai bismillah, tiba-tiba bini buka pintu kamar, deg-degan gak sholatnya Pak? Ayo saya tanya, hancur gak hati kita Pak? Ini dalam hati udah ngomong nih, Allah udah nggak ada. Ya Allah segitu-gitunya duit ya Allah, pengen banget beli jam tangan ya Allah, biarin yang kagak bermerek juga ya Allah, ya Allah. Bini masuk kamar, hilang nih. Di salat udah nggak semangat Pak. Sami Allah. Pas rakaat kedua, bini teriak, ayah, ini uang 2 juta di bawah bantal punya siapa? Nyaut apa lanjut? Duit sialan. Udah dipakai sholat masih aja ketahuan. Kan ibadah kita masih batas itu Pak. Kalau kita belum tentu, makanya kata ridho butaatin, Allah itu nyembunyiin ridhonya dari setiap ibadah hambanya. Nggak ditaruh kata ridho di sholat kita, nggak ditaruh di haji kita, nggak ditaruh di zakat kita. Kenapa Allah nyembunyiin ridhonya? Supaya kita nggak milih-milih ibadah Pak. Bisa jadi satu Mei ini berangkatin haji bukan karena ibadahnya yang besar, bisa jadi karena ibadah yang paling kecil yang nggak disadari dan dilupakan. Kan dulu pernah ada seorang pelacur yang cuma ngasih minum anjing dengan sepatunya saja, pelacur tersebut malah mendapatkan ridhonya Allah. Padahal belum ibadah, belum ngaji, tapi ikhlas ini yang diutamakan. Bisa jadi duduknya Bapak di sini mah nggak dapat pahala Pak, karena orang yang duduk di sini hatinya berbagai macam rupa. Tapi bisa jadi pulang ngaji nanti Bapak mindahin jarum, mindahin paku dari jalan supaya nggak ketusuk orang, kan nggak pengen balasan. Bisa jadi itu yang bakal jadi panggilan haji Pak. Makanya kalau jalan sering melihatin paku. Betul nggak? Masuk akal nggak? Sebab biasanya kalau Bapak tahajud pengen sesuatu. Betul. Kata Kiai, amalin bismillahnya 7.777 kali tengah malam. Wudunya nanti madep kiblat, kumur-kumurnya telan sekalian. Nanti sholat tahajud. Allahu Akbar. Maka hati kita sudah meminta, ya Allah, mudah-mudahan tembus bisnis saya. Sesuatu yang bakalnya minta imbalan, seakan-akan Allah nggak mau tahu dari apa yang kita pikirkan. Makanya sekarang Pak, banyakin berbuat baik untuk sesama, jangan cuma berbuat baik untuk diri pribadi. Sebab kalau ngandalin doa dari sendiri, mentah Pak, mentahnya luar biasa. Tapi kalau ada doa dari orang lain, ini yang mendorong langit pintunya kebuka. Baru Pak, habis itu kita lempar jumroh, ula wusta aqobah. Ini yang dilempar bukan setan Pak. Ini mindset kita ngelempar iblis. Iblis juga bisa ngeles Pak. Betul. Nah setan juga bisa ngeles, namanya udah persiapan dilempar. Dan dia juga tahu setiap setahun sekali gue dilempar nih. Minimal dia beli helm. Betul nggak? Lebih canggih dia Pak. Sebelum kita lempar dia udah ngelihat duluan. Karena dia makhluk halus, kita makhluk kasar. Maksudnya ketika kita lempar bismillahi Allahu Akbar, yang kita lempar ini hawa nafsu, bukan setan yang ada di ustaqobah ula, bukan setan yang ada di hatimu. Ini yang membuat kamu orang-orang yang bakal jadi ria dalam hajinya. Kenapa? Ketika sampai ngelempar jumroh pulang, giliran gak dipanggil haji ngambek dia. Emang lu mau kurang ajar, lu masih sialan lu mah. 20 tahun gua nunggu lu manggil gua daldul aja. Betul. Panggil gua haji bego. Sampai sempet ke kelurahan Pak ngurusin perubahan nama. Depannya mesti ada huruf H. Kalau diundang di kertas undangan nggak ada hanya nggak datang. Kenapa? Karena hawa nafsunya yang dibuang. Setan mah bisa ngeles ya, tapi hawa nafsu yang kita bawa nih dibuang. Allah kasih saya hidayah, bismillahirrahmanirrahim. Allah buang segala iri dengki hasad yang ada dalam hati, dibuang. Insya Allah kalau orang sudah ngebuang hawa nafsunya, maka kelasnya adalah malaikat. Betul. Ayo silakan duduk Pak, silakan. Digeser-geser Pak. Giliran mau terakhir baru penuh, gue bingung dah.
Alhamdulillah. Ini saya seragamnya seragam ojek mana nih Pak? Hah? Ini saharan pengajian. Saya pikir kumpulan ojek gitu. Oh, biasanya kalau ojek kan pakainya rompi. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Ngajian terus Pak, ngaji Pak, mau bisa nggak bisa ngaji aja Pak. Urusan pinter biar Allah yang kasih. Tapi kalau urusan pemahaman kita yang ikhtiar Pak. Ngaji jangan pengen jadi pinter Pak. Kalau Bapak ngaji pinter semua, Ustadz Humaydi banyak saingannya Pak. Iya. Tapi kalau Bapak tujuan ngajinya pengen dapat hidayah, insya Allah duduknya aja pahala. Julus suka saatan di majelis ilmi. Duduknya kita di majelis ilmu kayak begini Pak, nggak nyatet. Cuman ngedengerin doang. Kadang mangap makan nyender, betul nggak Pak? Kadang ngambilin rokok teman, nggak apa-apa yang begitu. Tapi Pak, duduknya kita di sini sama derajatnya dengan memerdekakan 1000 orang budak. Bahkan duduknya kita di sini, kalau mati di sini ada pahala jihad dunia akhirat. Karena Pak, mati dalam kebaikan. Makanya kalau mau mati milih lagi begini Pak, insya Allah berkah. Mudah-mudahan habis ngaji semuanya makan. Inilah ceramah di tempat hajatan, ada orang-orang segala macam ya. Alhamdulillah. Yang dilempar apa tadi? Hawa. Apa yakin hawa nafsu kita udah dikekang Pak? Kagak. Ini saya tanya nih masalah hawa nafsu. Bapak dari kantor, kata bosnya ini 100 juta, cuman agak-agak haram nih. Nah yang ini yang 2 juta yang halal, lu gue bebasin milih. 100 juta ini remeng-remeng nih agak-agak haram, tapi ini yang 2 juta yang murni halal, gue bebasin lu milih. Bapak milih yang mana? Hei, najis lu percuma lu ngaji lu, baru gua aja ngehayal aja dulu berubah pikirannya. Gimana kalau beneran lu? Ibunya saya tanya, Bu, oi, Bu, mendingan laki pulang bawa senyuman apa bawa uang? Ya Allah ya Rabbi, untung gua nggak kawin sama orang sini. Kenapa Bapak? Yang namanya malaikat itu nggak pernah berbuat salah, tapi setan itu nggak pernah berbuat benar. Tapi kalau manusia kadang salah, kadang benar. Padahal kalau kita membuang hawa nafsu, ngekang hawa nafsu, otomatis Pak kita lebih mulia dari para malaikat. Kenapa? Karena kan perjuangan kita melawan untuk ngebuangnya. Malaikat nggak punya nafsu Pak. Wajar kalau malaikat berbuat baik. Setan itu nafsu semua. Makanya wajar kalau setan berbuat buruk. Tapi manusia ada nafsu, ada unsur kebaikan. Kalau itu dikelola, nafsu kita buang, kebaikan kita tongolkan, maka jujur Pak, manusia itu ngalahin malaikatnya Allah. Tuh dilempar jumrah tuh. Nanti belajar Pak. Makanya Pak, kalau mau hajian sering-sering ikut manasik. Jadi kalau ada orang lagi manasik, Bapak ikut di situ. Minta sama Allah. Masalah zikir mah bebas, mau berapa kali aja yang penting karena terakhir masuk tawaf ifadah. Pertama kali tawaf Pak, di antara Ka'bah kita keliling. Dimulai dari Hajar Aswad, kita kecup Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Cup. Baru 7 kali putaran. Maksudnya apa Pak? Kita bukan memutari Ka'bah, kita juga bukan menyembah Ka'bah. 7 putaran ini adalah 7 hari dalam 1 minggu kehidupan. Kalau Bapak mau dipanggil oleh Allah dalam panggilan haji Pak, maka biasakanlah keluar pertama kali kerja mau kemana aja, anggap di situ Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau orang sudah memulai sesuatu dengan bismillah dan memahabesarkan Allah, nggak bakal di Indonesia ada yang korupsi. Kalau orang memulai sesuatu dengan bismillah dan Allahu Akbar, nggak ada guru yang minta digaji. Tapi kalau guru sampai nggak digaji, itu jamaahnya pelitnya setengah mati.
Betul ya? Ibu-ibu nanti kalau mau masak biar masakannya enak, bismillahi Allahu Akbar, kecup ke sayurnya. Pak, memulai sesuatu bismillahi Allahu Akbar. Kalau kita sudah menyebut asma Allah dan memaha besarkan Allah, berarti yang jalan ini kecil enggak? Yang jalan ini miskin enggak? Yang jalan ini kerdil enggak? Yang jalan ini kotor enggak? Yang jalan ini naif enggak? Yang jalan ini lemah enggak? Jangan merasa besar dalam kehidupan, sebab ujung-ujungnya ada dalam kematian. Orang yang paling hebat yang merasa salah, orang yang paling hebat yang merasa kalah, orang yang paling suci yang merasa kotor, orang yang paling kuat yang merasa lemah, orang yang paling hebat yang merasa dirinya pasrah di hadapan Allah. Kalau awal perjalanan dengan bismillah dan memaha besarkan Allah, itu sebenar-benarnya kebahagiaan sesungguhnya. Kalaupun nggak punya harta, kalau rumahnya banyak asma Allah yang diucapkan keluarganya, maka kebahagiaan ada dalam setiap temboknya. Kalaupun rumahnya besar tapi Allah ditinggalkan, maka kegersangan dan gundah gulana ada dalam kehidupan. Jangan minta kaya kalau sombong, jangan minta miskin kalau nggak kuat, minta yang sedang-sedang saja, kata Ustadz Humaydi. Kaya enggak, miskin, ganteng enggak, jelek. Biasanya kalau punya wajah ganteng, konyolnya luar biasa. Itulah yang disebut dengan pemburu janda. Ngaku sal. Pak, pulang nih yang paling bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah ngapa bapak nangis begitu habis dengar ceramah? Betul kata Ustaz Jaman, orang benar itu orang yang ngaku salah. Hari ini papa mau ngaku salah sama mama, biar papa jadi orang benar. Emang salah papa teh apa sih sampai serius begitu? Tapi mama jangan marah nggak ya? Mama kalau papa udah ngaku salah nggak bakal marah. Mama tersenyum, sebab ini yang kita dibutuhkan rumah tangga, Pak. Jangan sembunyi-sembunyi, akuin aja kesalahan papa. Emang salah papa apa? Jadi gini nih mah, 2 bulan kemarin gua udah kawin lagi. Dua bulan kemarin gue udah kawin. Selama ini ngeganjel di hati, papa mengkhianati mama dan mendustakan mama. Tapi setelah mendengar pencerahan dan motivasi orang yang benar itu yang aku salah, hari ini papa ngaku salah bahwa 2 bulan kemarin papa teh sudah kawin lagi. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau suaminya sudah ngaku salah, ngaku 2 bulan kemarin kawin lagi, dimaafin nggak? Ini ya Allah. Nggak mempan ceramah saya di sini. Nih ibu-ibu yang sebelah sini, Bu, kan orang yang hebat itu yang ngaku salah, suaminya ngaku salah, 2 bulan kemarin kawin lagi, diterima apa nggak maafnya? Ya Allah ya Rabbi. Pak, nih coba bapak-bapaknya, bapak istrinya nggak sengaja ngambil duit bapak 5 juta, 5 juta diambil tanpa sepengetahuan bapak. Tapi ibu-ibu juga mendengar ceramah saya, orang benar itu ngaku salah, akhirnya pulang nih istrinya. Pak, pulang istrinya ngaku, ya kemarin yang ngambil duit ayah bukan tuyul, mama tuyulnya. Mama hilap ngedit 5 juta nggak geletak di meja, ngeliat tetangga masa gede-gede, mama dari dulu pakai mas ciki mulu. Nah, mama beli itu kalung sama gelang di kaki, ini udah ada kerincingan bunyi kayak kucing tetangga. Tapi jujur ini mama nggak bilang-bilang papa 5 juta, papa juga nggak nanyain, ya udah sekalian mama diemin. Tapi mama ngaku salah karena mama pengen bener. 5 juta istrinya ngambil duit bapak 5 juta, tapi ngaku salah, dimaafin nggak Pak? Subhanallah, nggak sia-sia ikut ngaji. Ini namanya pemahaman ilmu. Bener Pak, laki-laki mah ngajinya seminggu sekali, tapi langsung ngerti. Dimaafin nggak Pak? Allahu Akbar. Ini bu, suaminya juga sama ngaku salah, 2 bulan kemarin kawin lagi, dimaafin nggak? Allahu Akbar. Saya baru tahu kalau perempuan ini sadis-sadis ya. Yuk, masuk nih. Habis tawaf kan sa'i sopa mar. Saya tanya ini, sa'i sopa marwa itu perjalanan siapa? Istrinya Nabi Ibrahim siapa namanya? Siti. Anaknya siapa namanya? Kenapa sampai terjadi sa'i sofa marwah? Karena saat itu Nabi Ibrahim ninggalin Siti Hajar di padang yang tandus Pak.
Bayangin, bayi masih merah, ditinggalin sama Ibrahim, tanpa nengok ke belakang Pak. Siti Hajar nggak tahu nggak pengen nyinggung lakinya. Siti Hajar nggak langsung manggil, laki, sini urusin anak lu. Kagak. Siti Hajar dengan lembut berkata, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah, perintah Tuhanmu? Kalau ini memang benar perintah Tuhanmu, aku akan menjalankannya dengan ikhlas dan sabar. Tuh perempuan cakep banget tuh. Nabi Ibrahim tetap gak nengok sambil berkata, ya ini perintah Tuhanku, Tuhanmu, ini perintah Allah. Maka apa kata Siti Hajar? Silakan berlalu wahai suamiku. Ini cakep, cakep Pak. Akhirnya Siti Hajar lari sofa marwa 7 kali Pak, 4,5 kilometer. Sekarang mah ada AC-nya Pak. Dulu zaman Siti Hajar masih bebatuan panas. Baru didupak oleh Ismail Jam-Jami, keluarlah air jam. Kenapa air jam-jam dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang nggak habis-habis Pak? Padahal kedalamannya nggak nyampe 30 meter, diameternya nggak nyampe 5 meter, tapi sampai sekarang diambilin bukan lagi ratusan ribuan miliaran kubik Pak, jutaan miliar kubik diambil. Bahkan setelah diteliti, kalau jam-jam selama 2 tahun nggak diambil, maka Arab Saudi tenggelam Pak. Jam-jam kenapa nggak habis-habis? Sebab jam-jam ini adalah air mata ibu kita Pak. Lari Hajar, Marwah, Sofa, Marwah dengan tangisan agar anaknya diberikan makanan dan minuman. Maka keluarlah jam-jam melalui Jibril lewat dupakan Ismail. Keluar begitu dahsyat air jam-jam yang seluruh vitamin ada di dalamnya. Kenapa? Ini air mata ibu kita. Hei Pak, kalau mau jadi tamunya Allah, kalau mau dipanggil oleh Allah menjadi tamunya yang teristimewa, jangan pernah sakiti dan keringkan air mata orang tua. Siapa anak yang nyakitin orang tua? Siapa anak yang tidak bikin ridho orang tuanya? Siapa anak yang ngegores sakit hati di ibunya? Demi Allah, gak bakal jadi tamunya Allah. Sebab ridallahu ridul walidain wa syukurullahi bi syukril walidain. Kemarin pulang kampung kalau lebaran, masih ada orang tuanya, dicium tangannya, ngasih duit berapa? Cepet, ngasih duit 1 juta, pulang bawa ranjang jati dibawa. Ngasih duitnya 1 juta, bupek dibawa, beras 3 karung dibawa, sampai surat tanah dipinjem. Emang anak pengeretan lu pada. Ayo Pak, datengin barjah orang tua kita, taburkan dengan doa dan lantunan zikir di sana. Katakan kepada ibu kita, kalaupun di dalam barjah, sebab mereka belum di mana-mana, bilang, wahai ibunda tercinta, kasih kabar kepada Allah, izinkan aku melihat Ka'bah agar aku bisa menapak tilas perjuangan ibunda di dalam sa'i, sofa dan marwah. Masuk rangkaian terakhirnya habis tahalul. Pertanyaannya, kenapa sih nyukur rambut aja masuk rukun? Padahal di Indonesia jangankan nyukur, dibelah palanya juga bisa. Bahkan kemarin RT dianterin daging bininya, betul nggak? Betul nggak? Nanti kalau hari raya kurban, RT mana RT? Kalau hari raya kurban ada orang ngasih daging, tanya dulu, ini daging bini lo apa daging kurban, kan begitu. Kenapa tahalul? Tahalul Pak, masuk rukun. Pak, bukan berarti di sono motong rambut. Artinya ketika tahalul, potong dan pangkas pikiranmu untuk lebih baik lagi. Ketika di Indonesia sholatnya bagus, setelah tahalul masukkan kaset baru untuk sholatnya indah. Ketika kemarin zikirnya belum banyak, ketika dipangkas itu tahalulnya, masukkan pikiran untuk zikir kepada Allah. Terakhirnya tahalul. Kalau sudah bertahalul, kalau sudah memangkas semua perbuatan yang dulu-dulu, berubah menjadi pemikiran yang baru, itu yang disebut dengan haji yang mabrur. Dah, nggak usah banyak-banyak. Semakin lama semakin banyak yang makan, saya khawatir malah nggak kebagian. Saya udah agak deg-degan. Semakin numpuk orang di prasmanan, semakin habis ikan tongkol dan berantakan. Saya khawatir kebagian cuma kentangnya doang. Baru kali ini saya ceramah jadi deg-degan. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa berangkat haji semua, bisa berangkat umroh semua. Allah kasih rezeki yang nggak pernah berhenti Pak. Setiap buka kamar Bapak ada uangnya, buka lemari ada uangnya, mau masuk WC ada uangnya. Cuma pertanyaannya, tuyulnya ada berapa di rumah?
Siap, dah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala mau'izatil hasanah wa asa bihadzil mau'izatil hasanah takunu manfaatan wa barakatan lana wa nastati'u an na'amala kullal yawm fil hayati dunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, telah memasuki kita itu acara yang terakhir, yaitu doa penutup.